Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Sematren Ramadan 2020 SMK 1 Triple J. Di materi keempat ini, di hari keempat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kondisi sehat walafiat, dan kita memohon perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti normal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuka kultum pada hari ini saya mengutip firman Allah dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kelak. Anak-anak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat ini pasti terpikir oleh kita, mengapa ada perbedaan antara orang yang membaca Quran dengan orang yang tidak membaca Quran? Bahkan orang yang tidak sama sekali kenal dengan Al-Quran. Dalam sejarah, banyak umat-umat terdahulu yang Allah sebutkan di Al-Quran. Karena Al-Quran sebagiannya, sepertiganya adalah isinya bagaimana berkaitan dengan sejarah. Sejarah ini kemudian senantiasa menjadi pelajaran bagi kita, hikmah yang sangat luar biasa. Karena darinya kita belajar bagaimana fenomena umat-umat terdahulu. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam menghadapi umatnya. Bagaimana Nabiullah Lut alaihissalam menghadapi umatnya yang sangat ingkar kepada Allah. Dan bagaimana pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dalam menjalankan syariat Islam yang kemudian banyak pertentangan, itu pun sudah dituliskan dalam sejarah. Sebagai seorang muslim, pedoman kita adalah Al-Quran. Untuk tahu kepada sejarah, buka Al-Quran, baca Al-Quran, hayati maknanya, cari pendapat-pendapat yang sifatnya bagaimana menguatkan terkait dengan kategori sejarah ini. Bahkan ada beberapa ayat Quran pun yang Allah turunkan dalam bahasa disebut dengan asbabul wurud, atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Pun demikian dengan yang dimaksud dengan hadis, atau hadis disebutkan dengan asbabul wurud, tapi ayat Quran disebutkan dengan asbabun nuzul. Baik ayat Quran maupun hadis itu semuanya berkait dengan bagaimana sejarah diturunkannya. Ketika Allah menurunkan satu ayat Quran disebut dengan asbabun nuzul, ini untuk memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia agar banyak belajar dari umat-umat terdahulu. Anak-anakku itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pemaknaan yang disebut dengan tarikh Islam atau sejarah Islam. Rasulullah Muhammad SAW adalah peletak sejarah Islam yang luar biasa. Beliau meneruskan risalah dakwah dari para nabi-nabi terdahulu. Yang terkenal dengan para nabi-nabi disebutkan dalam Quran, yang kita wajib ketahui jumlahnya ada 25. Setiap nabi menghadapi kaum-kaum yang berbeda. Nabi Muhammad pun menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa pada saat dakwahnya. Apa pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa sejarah dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama adalah ketekunan beliau dalam berdakwah. Jangan pernah menyerah
untuk menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban seorang muslim. Ketika ada satu kemungkaran, seorang muslim harus senantiasa mengingatkan. Ketika ada satu kebaikan, jangan hanya melakukan untuk diri sendiri, tapi ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pelajaran kedua adalah dari sejarah Rasulullah, bagaimana kesabaran beliau dalam menyebarkan dakwah Islam. Sabar yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah dicaci maki, bagaimana ketika Rasulullah dilempari kotoran, bagaimana ketika Rasulullah difitnah, dihina, luar biasa. Kaum kafir Quraisy karena tidak sukanya kepada dakwah Islam, melancarkan senjata-senjata perlawanan bagaimana agar dakwah Islam ini lenyap dari peredaran. Tapi ternyata berkat kesabaran Rasulullah, dakwah Islam senantiasa terjebar sampai sekarang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketekunan dan kesabaran, inilah yang senantiasa kita jalani di bulan puasa ini. Tekun dalam menjalankan ibadah. Pasti sebagian orang sudah mulai banyak yang mengeluh di era pandemi sekarang. Ibadah terasa sempit. Padahal tidak ada yang kurang dengan Ramadan. Ramadannya tetap sama. Tapi perlakuan kita terhadap ibadahnya saja yang berbeda. Ramadannya tidak akan pernah berbeda. Kenapa? Keutamaannya pasti tetap sama. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Tidak akan berubah. Yang berubah adalah suasananya. Di sini kita dibutuhkan ketekunan dan kesabaran kita di era pandemi sekarang. Bagaimana ketekunan ini mampu agar kita keluar dari krisis ini. Tekun dalam ibadah. Tekun dalam bekerja, meskipun banyak orang yang bekerja dari rumah. Tekun dalam mencari hal-hal yang sifatnya kebaikan. Tidak hanya cukup dengan ketekunan, tapi juga ditambahkan dengan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang berlipat sekali. Sejak 16 Maret 2020, kita semua sudah di off KBM-nya. Banyak anak-anak yang sudah mulai mengeluhkan suasananya tidak nyaman belajar di rumah. Ada jiwa-jiwa memberontak yang harusnya kapan ini bisa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa selesai. Agar kita, kalau kita mampu melazimkan tekun dan sabar ini. Belajar dari para nabi terdahulu, tekun dan sabar. Dalam menghadapi perubahan kaum itu pasti butuh ketekunan dan kesabaran. Pun demikian dalam menghadapi musibah yang pandemi sekarang ini, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Demikian, semoga hikmah yang singkat ini mampu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Di hari terakhir Sematren Ramadan 2020, berharap kepada semua siswa, ada nilai yang bisa kita ambil, ada nilai yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya nilai yang tertulis, tapi juga nilai yang terkandung di dalam diri kita, agar keluar Ramadan tidak hanya ritual saja yang bisa kita dapatkan, tapi juga aplikasi daripada nilai-nilai Ramadan itu senantiasa berjalan untuk 11 bulan ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya